Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal ikhwah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, jamaah Masjid Ansarullah, jamaah kajian bedah rutin kafah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bermuajahah melalui media Zoom ini. Alhamdulillah kita semoga senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatannya kepada kita, dan tentunya nikmat terbesar adalah nikmat iman dalam Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan dengan dibuktikan dengan amal soleh kita, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat tabi'in sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir tidak semua termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatul uzma, syafaat di mana kita saat itu termasuk umat Nabi yang berada di barisannya. Baik, jamaah rahimakumullah, insyaallah pada sore hari ini sebagaimana biasa kita akan ditemani dengan pembicara, ya. Yang pertama insyaallah bersama guru kita Ustaz Dery Kurniawan. Beliau pengasuh Majelis Ansarullah, kajian bedah kafah pada setiap edisinya, dan nanti insyaallah mudah-mudahan juga bisa bergabung, ya. Insyaallah guru kita juga Ustaz Ilman Abu Inqiyad. Namun beliau mudah-mudahan nanti bisa bergabung dengan kita menyampaikan ilmunya bedah berkaitan dengan pembahasan kafah pada edisi pekan ini. Baik, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah yang sudah bergabung di Zoom ini sudah ada 10 partisipan, alhamdulillah 12 partisipan. Saya ucapkan syukran jazakumullah. Summa barakallahu fikum kepada jamaah sekalian yang sudah senantiasa istiqomah insyaallah bergabung dalam kajian, ya, Majelis Ansarullah, kajian bedah kafah setiap pekannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan hidup, keberkahan ilmu, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk mengamalkan ilmu dan juga tentunya menyebarkan ilmu kepada siapapun. Karena insya Allah salah satu tujuan kita belajar adalah menghidupkan ihya'uddin, menghidupkan agama, menghidupkan syariat, tentunya menyebarkan ke tengah-tengah umat. Baik, untuk menambahkan keberkahan, mari kita awali pertemuan pada sore hari ini dengan membaca Ummul Quran untuk kelancaran keberkahan majelis kita pada sore hari ini. Fi barakatil Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tidak berpanjang kalam, saya persilakan
kepada Ustadz ini untuk menyampaikan kalam pembuka ataupun menyampaikan berkaitan dengan apa namanya tema Bulletin Kafah ya, yang dibahas pada edisi pekan ini. Kepada Ustadz Deni, fal yatafaddal mashkura. Mangga Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kita pada hari ini kita bisa bersua kembali di acara bedah Buletin Kafah edisi 178, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir ya, jadi hari Jumat kemarin 15 Jumadil Akhir tahun 1442 Hijriah, dan bertepatan juga dengan tanggal 29 Januari 2021. Untuk sekarang berarti tanggal 31 ya. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, untuk pembahasan kita pada kesempatan kita kali ini yakni tentang jilbab wajib, tidak ada ikhtilaf atau tidak ada perbedaan. Nah, hadirin rahimakumullah, hal ini muncul di saat dimana banyak permasalahan ya yang menimpa umat, yakni berkaitan dengan permasalahan yang masih ya mendera kita. Nah, sebagaimana kita ketahui di awal tahun ini ya, begitu cepatnya ya pertambahan korban ya, atau kemudian yang mendapati ya terkena COVID-19 ya. Nah, ini hal yang perlu menjadi perhatian kita semua ya. Hampir 1 juta ya penambahannya yang terindikasi positif ya. Nah, namun di balik itu kita juga patut ya berintrospeksi ya, atau kemudian kita merenungkan ya terkait dengan wabah ini ya. Kita sebagai seorang muslim tentunya memahami bahwa ini adalah merupakan qadarullah ya, jadi takdir Allah yang harus kita terima ya. Nah, hanya saja yang harus kita perhatikan adalah bagaimana upaya ya yang bisa kita lakukan agar ya kita dapat ya untuk terhindar ya dari wabah ini ya, dengan ikhtiar yang bisa kita lakukan ya, dengan protokol kesehatan ya dan lain sebagainya gitu. Sebagaimana pada kesempatan kita ya
selama ini ya kita adakan kajian online karena hal tersebut ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, ternyata selain hal tersebut kita juga harus memperhatikan hal yang lain, di mana ternyata penanganan COVID-19 ini memang cukup lambat ya, atau kalau boleh dikatakan sangat lambat, sehingga terkesannya memang akan masih lama begitu ya, penanganannya secara menyeluruh ya, karena ternyata masih berkutat ya permasalahannya dengan hal-hal yang mungkin sifatnya teknis gitu. Nah, hadirin rahimakumullah, terlepas dari itu semua, kenapa kemudian kita bahas tentang jilbab ya, yang kemudian diangkat ya di dalam buletin kafah edisi ini adalah karena mencuatnya ya isu jilbab padang ya. Jilbab padang ini yang kemudian di blow up ya di medsos ya, terkait dengan adanya gitu ya kesan ya dipaksa ya seorang non muslim ya untuk memakai jilbab di sekolahnya gitu ya. Meski belakangan terungkap siswi tersebut ya memang siswi non muslim di sekolah tersebut, kemudian memang menolak mengenakan jilbab ya, seperti itu. Dan terkait dengan hal ini adalah aturan yang memang dijelaskan ya, bagi siswi muslim itu wajib menggunakan jilbab. Namun bagi siswi non muslim aturan itu tidak berlaku ya. Namun pakaian siswi non muslim itu harus sopan sesuai dengan norma sopan santun jika tidak menggunakan jilbab, begitu ya. Jadi ini sudah jelas ya terkait dengan hal ini. Nah, namun ya kita perhatikan di medsos ini dipolitisasi ya. Nah, bagaimana itu terkesan ya adanya pemaksaan ya terhadap penggunaan jilbab ini. Nah, untuk lebih jauh ya pembahasan tentang hal ini, alhamdulillah Ustaz Ilman ya sudah hadir di tengah-tengah kita ya, insyaallah nanti Baik, nampaknya Ustadz Denny terlempar. Baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah kita guru kita Ustadz Ilman Abu Inkiat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustadz? Alhamdulillah saya. Oke, alhamdulillah barusan sudah disampaikan kalam pembuka dari Ustadz Denny sebagai pengasuh dari Majelis Kajian Bedah Kafah. Terus selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Ilman untuk menyampaikan ataupun membedah buletin kafah edisi pekan ini berkaitan dengan diawali dari yang video ataupun suatu yang viral ya di medsos tentang seolah-olah ada paksaan katanya siswi non muslim untuk mengenakan kerudung gitu ya atau jilbab. Maka kepada Ustadz Ilman saya persilakan, falyatafaddal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihi ma kitabullah wa sunnati. Qultu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, di tengah zaman yang kita sedang hadapi saat ini, yaitu zaman yang dikabarkan oleh Nabi SAW sebagai zaman yang penuh dengan fitnah, di mana yang kufur dianggap beriman, yang beriman dianggap sebagai orang yang membuat masalah, yang hak dianggap sebagai kebatilan, dan kebatilan dianggap sebagai yang hak. Orang-orang buruk diangkat menjadi pemimpin, orang-orang yang baik malah direndahkan, bahkan dikriminalisasi. Maka kita harus tetap berpegang kepada tali agama Allah. Wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang tetap meluruskan wajahnya, tetap berpegang teguh kepada agamanya, ya, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Itu mereka itu seperti orang-orang yang berpegang pada tali agama yang sangat kokoh. Karenanya saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk tetap konsisten memegang keimanan kita, memegang keislaman kita, ya, walaupun kita dibungkam, walaupun kita tidak bisa bergerak, tapi itu tidak boleh terlepas. Upayakan dalam hati kita tetap terikat dengan hukum-hukum Allah, dengan keimanan, dan itu harus kita jaga sampai kita meninggal nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena upaya dari musuh-musuh Islam, dari orang-orang yang membenci ajaran Islam adalah menginginkan agar umat Islam menjauh dari syariatnya. Ya. Orang-orang dikabarkan dalam Al-Quran secara qat'i bahwasannya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwasannya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kita umat Islam mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka. Karenanya hadirin rahimakumullah, ya, di tengah problematika kancah masalah jilbab dan masalah syariat Islam lainnya yang terus diperdebatkan, sesungguhnya kita ada dalam posisi sedang diuji, apakah keimanan kita kuat ataukah memang keimanan kita mudah terlepas. Nah, semoga kita tetap diberikan oleh Allah istiqomah, karena itu adalah hal yang sangat mahal. Satu istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Karenanya hadirin rahimakumullah, masalah jilbab saat ini yang kemarin diperbincangkan dengan adanya siswi di salah satu SMK di Padang yang orang tuanya protes karena dianggap dipaksa untuk menggunakan kain kerudung, maka sesungguhnya ini menjadikan momen besar bagi orang-orang yang membenci terhadap syariat Islam, yang dari dulu mereka sudah menampakkan kebenciannya, atau yang masih sembunyi-sembunyi, ya, sekarang menampakkan apa yang memang ada dalam hati mereka, ada yang dalam pikiran mereka. Qad baratil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Dan kita sudah lihat bagaimana di mulut-mulut mereka, dalam perilaku mereka, mereka menunjukkan kebencian kepada Islam. Maka sudah terbayangkan bagaimana betapa dalam hati mereka tuh bergejolak, ya. Mereka dalam kebencian yang sangat, ya, terhadap syariat Islam. Entah karena kebodohan mereka atau memang mereka tahu itu kebenaran tapi mereka membenci. Bukan, tapi intinya adalah mereka menolak. Nah, jadi kita menempatkan konteks masalah jilbab di sana. Sebenarnya kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, betapa banyaknya kaum muslimin yang masih tidak paham masalah aurat, terutama aurat wanita dan bagaimana cara menutupnya. Ya. Yang kedua adalah membuka juga wacana ataupun permasalahan baru atau permasalahan yang terbuka juga adalah terkait dengan bagaimana banyaknya adanya orang-orang yang saat ini berkuasa, yang mereka itu ada kebencian atau ketidakfahamannya membawa kebencian kepada ajaran Islam.
Ya. Dan kita pun bisa melihat pelajaran yang ketiga adalah betapa perihnya umat Islam, ya, suatu hukum yang merupakan maklumun minaddin, ya, hal yang sudah sangat diketahui dalam urusan agama, lalu ditambahkan ad-darurah, yang ini merupakan hal yang pokok, ya, itu masih banyak orang yang nggak ngerti dan sulit kita untuk menerapkannya. Artinya apa? Yang diwajibkan oleh agama, ya, ini jika tidak diwajibkan oleh negara, ini akan menjadi suatu hal yang memaksa umat Islam akhirnya menjadikan kewajiban itu menjadi sebuah pilihan. Nah, ini yang keliru. Padahal yang namanya wajib kita sudah jelas, ya, itu harus dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, maka siap-siap mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang menempatkan suatu hal yang wajib menjadi hal yang pilihan, yaitu kalau dalam bahasa ahkamul khamsah itu disebut hal yang ibahah, hal yang mubah, manusia bisa berikhtiar mau melakukan atau tidak. Ini kan jadi masalah. Ini kan menggeser suatu hal yang wajib menjadi hal yang mubah. Nah, alasannya macam-macam. Ya, salah satu alasannya adalah kita ini bukan negara Islam. Nah, karenanya hadirin rahimakumullah, dari tiga itu kita bisa ngambil pelajaran. Bahwasanya pertama, banyak kaum muslimin yang belum paham terkait dengan kewajiban apa itu aurat dan bagaimana cara menutupnya, khususnya bagi kalangan wanita. Yang kedua, membuka juga banyaknya orang-orang yang masih membenci syariat Islam, baik dari kalangan rakyat biasa, kelompok, ataupun pejabat negara. Dan yang ketiga adalah adanya tidak diterapkannya syariat Islam oleh negara, ini menjadikan kita menjadi sulit, ya, untuk apa? Untuk menerapkan apa yang sudah Allah wajibkan kepada kita semua. Nah, lalu bagaimana sebenarnya terkait dengan posisi jilbab itu sendiri? Ya, karena dalam buletin kafah yang terbit kemarin dijelaskan tentang kewajiban jilbab tidak ada ikhtilaf di dalamnya, ya, maka sebenarnya dijelaskan dalam buletin tersebut masalah aurat wanita ini tidak ada perbedaan, ya, dari semua kalangan mazhab. Dan malah yang menyelisih masalah itu disebut pendapat yang saj, atau pendapat yang keliru, pendapat yang nyeleneh, pendapat yang menyendiri pun tidak, gitu ya. Tapi memang dia bertentangan dengan apa yang telah difahami oleh seluruh imam mazhab, ya. Nah, karenanya pendapat seperti ini seharusnya ini dipinggirkan dan tidak diambil. Akan tetapi apa, pendapat yang seperti ini terus digelorakan, terus dikuatkan, terus diulang-ulang sehingga seakan-akan menjadi pendapat yang masyhur saat ini, ya. Artinya apa? Misalnya jilbab itu budaya Arab, bukan budaya nasional, bukan bagian dari syariat Islam. Pemahaman tentang jilbab harus ditempatkan pada konteks, bukan pada teks. Nah, yang seperti itu tuh terus diulang-ulang, ya. Sehingga apa? Sehingga kita menganggapnya sebagai suatu hal yang benar, suatu hal yang diterima bagian dari agama. Dan dengan diamnya para dai, diamnya para orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya, ini bisa menjadi masalah tambahan. Karenanya saya membuat resumenya saja terkait dengan masalah jilbab ini dalam bentuk PowerPoint. Mohon izin untuk share screen, ya. Baik. Ya. Nah, saya full screen. Mohon izin. Nah, jadi menggunakan jilbab adalah kewajiban bagi muslimah, ya. Di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Ya, jadi Allah yang telah menunjuki Nabi Adam alaihissalam dan kita para manusia ini untuk menggunakan pakaian. Untuk apa? Ya, untuk menutup aurat. Ya, dan juga sebagai bentuk apa?
keindahan, perhiasan. Ya. Jadi Allah itu menurunkan pakaian itu pertama untuk menutup aurat kita. Dan yang kedua, tentu ini menjadi kebanggaan kita dalam menggunakan. Misalnya saya pakai baju ini, baju gamis, ya, pakai kopiah gitu ya. Terus mungkin yang di rumah memakai baju-baju tertentu, ya, sebagai bentuk apa? Manteskan diri gitu. Jadi penampilan ini menjadi suatu hal yang selain ada fungsi dia menutup aurat, ada fungsi sekunder lainnya yaitu untuk perhiasan. Hal yang indah, yang akhirnya enak dipegang, dilihat oleh mata. Ya bisa saja sekarang misalnya saya misalnya pakai sarung, dibuni aja kayak gitu ya. Yang penting nutup aurat. Sarung wes lembar. Tapi kan itu bukan menjadi suatu hal yang indah dan bukan merupakan suatu perhiasan. Ya. Nah, karenanya ini adalah bentuk apa? Ya, bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan manusia yang tidak polos, yang tidak maksudnya membutuhkan pakaian. Kalau hewan lainnya kan tidak, ya. Mungkin kalau kucing cukup dengan bulunya sudah indah gitu ya. Atau misalnya burung ya dengan bulunya yang sangat indah dan sebagainya, itu sudah cukup bagi mereka sebagai pakaian mereka. Tapi manusia itu butuh pakaian. Ya. Sebagai tambahan untuk apa? Penampilan dirinya dan tentu untuk membuka aurat. Nah, tapi Allah di sini memberikan pelajaran bagi kita bahwasannya walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Gitu. Jadi artinya apa? Nutup auratnya harus sesuai dengan perintah Allah. Pakaian yang digunakan pun ada batasannya apa? Tidak asal indah, tapi harus ada batasan ketakwaan. Khususnya apa? Bagi seorang muslimah misalnya tidak boleh bertabaruj. Atau bagi seorang laki-laki tidak boleh menyerupai dengan pakaian agama yang lain. Nah, Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwasanya jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini merupakan dalil atas kewajiban menutup aurat dalam setiap keadaan. Ya. Jadi dalam setiap kondisi dan keadaan itu ada auratnya masing-masing. Di rumah ada auratnya, gitu ya. Di luar rumah ada auratnya. Antar laki-laki dengan laki-laki ada auratnya, laki-laki dengan wanita ada auratnya dan sebagainya. Maka ada pakaian yang harus digunakan. Ya. Nah, kita pun tahu kan misalnya ada pakaian laboratorium khusus gitu ya. Ada pakaian renang khusus gitu ya. Ada pakaian misalnya seorang astronot di luar angkasa, itu pun ada pakaiannya khusus dengan fungsi tertentu tentunya. Ya. Nah, tentu untuk menjaga keamanan salah satunya, ya, dan juga untuk aspek sosial dan juga untuk aspek ketakwaan. Makanya aneh kalau misalnya ada yang menyatakan ada Islam tidak mengatur masalah pakaian tertentu dan sebagainya. Ya, terlalu meringankan urusan masalah itu. Ya, padahal dalam setiap hal kita butuh pakaian-pakaian tertentu. Ya, secara logika manusia pun kita perlu pakaian tertentu. Ya. Maka sebenarnya wajar pada saat Allah menginginkan suatu pakaian tertentu, ada batasan aurat tertentu mana yang boleh diperlihatkan dan mana yang tidak boleh diperlihatkan. Ya. Nah, Nabi SAW mengingatkan ya kepada kita, kepada umatnya, walaupun hadis ini adalah untuk seorang wanita. Ya. Innal jariyata idza hadat lam yasluh ayyura minha illa wajhuha wa yadaha ila mifsal. Ya. Sungguh seorang anak perempuan jika telah haid tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan telapak tangannya hingga pergelangan tangan. Ya. Wajah, batasan wajah ya. Artinya apa? Sampai batas munculnya bulu-bulu halus gitu wajah itu. Nah, sampai sini. Nah, artinya apa? Kalau wanita misalnya terlihat sedikit rambut, nah ini sudah melewati area wajah gitu. Jadi harusnya batasannya bulu-bulu halus ini. Makanya dalam wudhu juga kan gitu, batasan wajah itu adalah semua permukaan wajah kita, batasannya sini ya, dan sampai ke area dagu sedikit di bawah. Ya, makanya jenggot ini terkategori bagian dari wajah. Kalau wanita kan tidak berjenggot, artinya apa? Dagunya itu bagian dari wajah wanita. Dan kedua telapak tangannya hingga pergelangan, ya. Nah, telapak tangan sampai pergelangan sampai sini, gitu ya. Nah, artinya apa? Depan belakang ini masih diperbolehkan. Nah, ini batasannya. Ya, tentu batasan ini berlaku untuk seorang wanita yang sudah balik, ya, pada saat dia keluar kepada kehidupan
umum. Sedangkan untuk di kehidupan khusus adalah dia boleh memperlihatkan tempat untuk meletakkan perhiasannya, ya, misalnya tangan sampai sini, ya. Gitu. Terus apa misalnya di rambutnya sampai ke lehernya, sampai sini tempat perhiasan telinga, gengge kaki gitu, boleh. Ya. Makanya kalau misalnya di dalam rumah, saya walaupun sama mahram, maka wanita pada saat dia menggunakan apa tank top gitu ya, terus baju yang mini gitu ya, walaupun di hadapan bapaknya itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, karena apa batasannya hanya bagian yang biasa tersimpan perhiasan di dalam, ya, padanya. Jadi tangan. Kalau sampai segini ini kan udah bukan perhiasan lagi di sini. Ya. Jadi malah itu merupakan batasan yang tidak boleh untuk dilihat. Karena dalam banyak illa ma zahara minha. Baik. Nanti kita bisa diskusi masalah itu. Ya. Nah, lalu juga di sini adalah perintah terkait dengan menggunakan kain kerudung. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Ya. Katakanlah kepada wanita mukmin, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka. Ya, jadi mata harus ditahan, ditundukkan. Batasannya apa? Pada saat kita sudah melihat sesuatu, lalu kemaluan kita bergerak, nah itu sudah harus ditundukkan, ya, gitu. Walaupun apa, misalnya, nauzubillah misalnya gitu ya, walaupun ningali sapi gitu kan, ya, walaupun lihat hewan, tapi terangsang syahwat kita harus segera ditundukkan, ya, atau kepada anak wanita kita atau kepada ibu kita. Kalau kepada istri kita tidak masalah, memang diperbolehkan kita untuk menyalurkannya memang ke situ. Ya. Nah, jadi itu batasan menundukkan pandangan itu menurut para ulama. Ya, jadi kalau sudah ngerteg gitu ada syahwat keluar, segera tundukkan ya kepada siapapun itu. Ya. Walaupun misalnya kita ada wanita muslimah sudah menutup aurat secara rapat gitu ya. Lalu dia berbicara misalnya menjadi guru di dalam kelas, maka pada saat segera tundukkan pandangan. Ya. Tidak boleh terus dipelototin, itu mah bukan aurat, bukan. Nah, maka di sini perintah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan itu nyambung dua ini tuh, dari mata turun ke kemaluan, ke syahwat, gitu ya. Gitu. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa yadribna bi khumurihinna ila juyubihinna. Maka di sini ditutupkan kain kerudung sampai ke dada mereka. Ya, ada khimar di sana. Jamak dari khumur itu jamak dari khimar. Jadi adalah apa yang dapat menutupi kepala. Ya, khimar itu adalah kerudung. Ya, kain kerudung. Aduh, maaf. Ya, tentu kain kerudung ini tetap diperbolehkan menampakkan wajahnya, gitu ya. Lalu disampaikan juga dalam surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Hai Nabi, katakanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan para wanita mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ya. Saya pernah dijelaskan terkait dengan ayat ini, menarik gitu ya. Jadi biasanya kalau Allah perintah itu langsung ya ayyuhallazina amanu, langsung perintah kepada objek yang Allah perintahkan. Tapi ini adalah memerintahkan kepada Nabi dulu untuk berkata kepada istri-istri dan anak-anak wanitanya. Ya. Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya adalah seorang kepala keluarga, ya, seorang suami, seorang ayah, maka harus dia mampu, ya, menjadikan anak dan istrinya dan juga saudara-saudara wanitanya, gitu ya, untuk menutup aurat dengan menggunakan kain kerudung dan jilbab. Ya bisa aja kan Allah memerintahkan langsung, tapi ini melalui Nabi. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, katakanlah, ya, nggak langsung, gitu ya. Nah, ada peran apa? Ada peran seorang kepala keluarga. Kenapa?
Ya iya, yang harus belikan jilbabnya siapa? Ya, yang harus belikan kain kerudungnya siapa? Gitu. Maka ada peran apa di sini? Seorang kepala rumah tangga ini penting. Dan jika seorang kepala rumah tangga membiarkan istri dan anaknya tidak berjilbab, maka apa? Dia terkategori suami yang dayus, yang membiarkan keluarganya itu apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia ada di bawah kekuasaan atau di bawah pengaturan dari si kepala keluarga ini. Gitu. Ya. Dan dayus itu terkategori dosa, salah satu dari al-kabair, dosa-dosa yang besar. Nah, ini pelajaran ya. Nah, jadi kenapa misalnya kita seorang yang ngaji itu harus bisa membuat istri dan anak kita itu menggunakan menutup aurat secara benar sesuai dengan syariat. Ya. Dan dijelaskan makna dari jilbab ini apa? Dalam Qamus Al-Muhit adalah seperti sirdab, ya, atau sinmar, terowongan lorong. Ya. Al-qamis, baju gamis, dan pakaian yang luas untuk wanita di bawah mantel, atau apa yang dengan yang menutupi pakaian yang seperti mantel. Jadi boleh ada baju dalam, ya, lalu ada mantel bagian luar. Ya, tidak perlu langsung bajunya dia langsung menyentuh pun tidak, tapi boleh ada pakaian di dalam. Dan memang dianjurkan dia menggunakan pakaian dalam, as-saubnya harus ada. Ya. Nah, jadi bisa berupa al-milhafah atau al-mula'ah, ya, baju kurung, mantel. Nah, itu adalah makna dari jilbab. Tapi ada juga yang memahami, yaitu apa? Kerudung diteruskan sampai ke bawah, ya. Jadi langsung nyambung gitu ya. Seperti misalnya burqa ya di Afghanistan biasanya memakai itu langsung nyambung sampai ke bawah. Ya. Ada pemahaman demikian. Ya. Nah, tapi yang paling kuat makna jilbab di sini bila dikembalikan kepada makna istilah dalam bahasa Arab adalah berupa kain baju lorong ya, baju kurung gitu. Nah, jadi menurut Al-Qurtubi dari beberapa pendapat yang ada, yang sahih adalah pendapat jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh permukaan perempuan ya. Nah, itu adalah pendapat terkait dengan kewajiban jilbab yang saya pikir kita semua sudah untuk mempelajarinya. Nah, lalu dimunculkan berbagai macam syak ya, hal yang membuat umat Islam ragu ya terkait dengan masalah jilbab ini. Dinyatakan bahwasannya jilbab ini secara itu hanya budaya Arab. Ya. Kita tahu bahwasannya justru ayat tentang jilbab ini turun di tengah kaum muslimah itu yang belum menggunakan jilbab saat itu. Ya. Terbukti pada saat ayat ini turun, maka ramai-ramai itu muslimah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merobek hordeng ya, kain penutup ya, untuk dia pakaikan di bajunya gitu. Itu membuktikan mereka ya, wanita-wanita Arab dulu itu tidak terbiasa memakai hal yang demikian ya. Nah, lalu juga dari misalnya kita tahu bahwasannya salah satu kenapa asbabun nuzul turun ayat tentang khimar ya, kerudung, kain kerudung, itu adalah pada saat Asma binti Abu Bakar itu beliau transaksi di pasar ya, terus menemukan wanita yang terbuka bagian dadanya sampai mohon maaf ya terlihat belahan itu ya. Nah, maka Asma mengadu kepada Nabi SAW dan akhirnya turun ayat terkait dengan untuk masalah kain kerudung. Ya. Nah, jadi ini merupakan ada budaya yang sebelumnya wanita muslimah itu hanya mengenal pakaian berdasarkan kepada ya budaya mereka saja biasa. Nah, lalu Islam datang diatur tata berpakaian itu seperti apa batasannya. Ya. Pakai kerudung sampai menutupi dada, tidak boleh terlihat bagian dadanya. Lalu memakai kain kurung, baju kurung, yaitu jilbab. Ya. Nah, jadi itu bukan budaya Arab. Adapun setelah itu orang-orang Arab kaum muslimin menggunakan itu selama 1000 tahun kan Islam itu tegak.
Lalu apa? Ternyata itu sudah dianggap sebagai budaya Islam, budaya kaum muslim. Ya. Dan terbukti saat ini setelah budaya Islam itu pemerintahan Islam khilafah itu tidak ada, orang-orang Arab kembali ke zaman jahiliyahnya, ya, yaitu melepaskan mereka dari jilbab kerudung dan jilbab mereka. Kita bisa lihat sekarang, ya, gitu. Jadi hanya kain yang digituin saja, masih terlihat rambut, gitu ya, atau sama sekali tidak menggunakan kain kerudung sama sekali. Nah, artinya apa? Ya, itu adalah syariat yang ditinggalkan. Ya. Dan budaya mereka ya akhirnya kembali mengikuti budaya kultur yang saat ini sedang ramai, yaitu budaya kebebasan, liberalisme, yang wanita itu tidak mengenal lagi batasan aurat. Ya. Lalu juga ada alasan, misalnya dalam surat Al-Ahzab disebutkan zalika adna ayyu'rafa. Hal ini agar mereka itu mudah dikenal. Nah, mereka memahami adalah ilat. Jadi tujuannya adalah agar wanita-wanita muslimah itu dikenali sebagai wanita muslimah. Tapi kalau sudah dikenali mah nggak usah dia menggunakan kain kerudung, nggak usah pakai jilbab lagi, karena sudah dikenal dari pakai KTP juga sudah bisa. Nah, itu adalah kekeliruan dalam memahami dalil. Ya, para ulama usul memahami ayat itu, bagian belakangnya itu mudah dikenal. Zalika anna ayyuraf. Itu adalah untuk apa? Itu maknanya apa? Itu adalah hikmah. Laisa bil illah. Ya, itu adalah hikmah. Itu bukan ilat dari ayat, dari kewajiban untuk menutup aurat tersebut. Ya. Nah, itu bagi kaum muslimin, bagi kaum muslimah. Lalu bagaimana dengan wanita non muslim? Apakah mereka wajib menggunakan kain kerudung dan jilbab? Ya. Maka aturannya adalah setiap warga negara dalam pemerintahan Islam, ya, itu dilarang untuk membuka auratnya pada kehidupan umum. Gitu. Artinya mereka harus menutup aurat. Ya. Mereka harus menutup aurat. Kenapa? Karena ini terkait dengan apa? Terkait dengan adanya kehormatan dijaga, adanya keturunan yang harus dijaga. Karena pada saat seorang itu melihat aurat, maka pasti turun itu kepada syahwat dan akan menimbulkan kepada kekacauan sosial dengan munculnya perzinahan. Ya, dan itu akan merusak nasab semuanya. Artinya orang-orang muslim itu bisa terangsang syahwatnya jika melihat aurat, orang-orang non-muslim pun akan terangsang syahwatnya jika itu melihat aurat. Maka dalam kehidupan umum diwajibkan wanita non-muslim pun untuk menutup auratnya, ya, menutup aurat. Tapi model untuk menutup itu diserahkan kepada ciri khas agama masing-masing. Itu silahkan. Ya, misalnya ciri khas agama Nasrani, biarawatinya kan tetap pakai kain kerudung gitu ya, nah, nutup aurat, silahkan. Orang-orang Yahudi juga sama. Ya, yang pasti tidak boleh ada menampakkan. Adapun kalau misalnya mereka mau menyerupai kaum muslimah menggunakan kain kerudung, ya, menggunakan jilbab, itu dipersilahkan. Ya. Nah, jadi batasannya adalah jangan membuka aurat, dan auratnya adalah batasannya dari Islam itu sendiri untuk wanita di kehidupan umum. Gitu. Nah, perkara modelnya dan lain sebagainya, maka itu diserahkan kepada agama sesuai dengan aturan agama masing-masing. Ya silakan nanti dari agama mereka mungkin berijtihad orang-orang istilahnya gitu ya, para pemuka agamanya menggali hukum dari kitab mereka, ya, baik Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Pakaiannya seperti apa nih, ya, untuk supaya wanita ini menutup aurat, disesuaikan. Ya. Nah, jadi itu diperbolehkan, ya. Nah, jadi dalam masyarakat Islam semuanya akan diatur, ditata secara rapi, ya. Dan ini tidak bisa ditarik pada konteks hak asasi manusia, bukan. Ya. Kenapa? Karena kalau misalnya hanya dipandang dari konteks hak asasi manusia dengan paradigma berpikir mereka, maka ini menjadi pilihan saja, ya.
bukan menjadi hal yang diwajibkan. Karenanya konteksnya dalam pembahasan jilbab ini adalah seorang muslim yang harus taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang harusnya senang syariat Allah ini disukai oleh banyak orang, dilaksanakan oleh banyak orang. Gitu. Nah, karenanya memang sangat miris sekali saat ini jika misalnya yang mengaku dirinya seorang muslim ya malah menganggap yang namanya jilbab ini hanya merupakan pilihan saja, bukan merupakan suatu hal yang diwajibkan. Gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari intisari dari buletin kafah yang telah terbit kemarin, ya. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hal ini, bahwasanya apa? Masih banyak bapak-bapak kaum muslimin yang belum paham terkait dengan syariat. Kita yang paham, kalau kita diam saja, nanti ditanya sama Allah, kenapa Anda diam saja tidak menyampaikan hal yang benar? Oh, kita mau jawab apa? Ya, gitu. Makanya orang-orang yang berilmu itu bisa jadi orang yang pertama kali masuk neraka. Kenapa? Karena ilmunya hanya untuk bangga-banggaan saja, bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmunya hanya untuk dianggap sebagai ulama, dianggap sudah ngaji, tapi dia nggak mau mengamalkan dan tidak mau menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu teh cilaka orang-orang yang berilmu seperti itu. Ya, makanya tentu pada momen kesempatan ini saya mengingatkan kepada kita semua untuk tetap berdakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena harus lebih banyak lagi dai-dai yang ada saat ini. Saya mungkin pernah menceritakan ya, bahwasanya ada seorang bapak nanya ke seorang ustadz, ini cerita ustadz saya gitu ya. Dia nanya, "Ustadz, Rasulullah itu bentuknya itu yang bulat, bercahaya, terus ada tulisan Muhammad ya." Nah, sampai seperti itu. Ya, menganggap figur Nabi itu figur seperti dalam komik, bayangkan. Ya. Kan dalam komik gitu kan, bulat. Lalu tulis ada Muhammad bercahaya gitu. Nah, dia nganggapnya itu Nabi itu seperti itu bentuk. Bukan manusia seperti kita gitu ya. Nah, itu apa artinya? Artinya masih banyak umat Islam yang taraf berpikirnya tuh masih sangat rendah. Dalam hal yang sudah maklum dalam agama saja mereka masih belum paham. Nah, tugas kita ini ya yang paham untuk mendakwahi mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, syukran jazakallah Ustaz Ilman Abu Inqiyad yang sudah memaparkan berkaitan dengan kewajiban jilbab. Tidak ada ikhtilaf ya tentang wajibnya berjilbab. Baik, alhamdulillah insyaallah ada waktu sekitar 25 menit ke depan kita akan masuk ke sesi diskusi dan alhamdulillah sudah ada pertanyaan masuk. Namun sebelum kita bahas, kita mendengarkan jawaban-jawaban dari guru-guru kita. Mungkin saya kembalikan ke Ustadz Denny. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari Ustadz Denny? Saya persilakan. Mangga Ustadz Denny. Cukup, Ustaz. Cukup. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Baik, alhamdulillah sudah masuk dan alhamdulillah ini sudah ada 22 partisipan. Nah, yang bergabung di majelis bedah kafah, majelis Ansarullah. Barakallahu fikum kepada semua yang sudah bergabung dan tentunya yang senantiasa mentengin terus ya kajian kita di Ahad sore. Baik, saya langsung bacakan saja pertanyaannya. Yang pertama, Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ini dalam aspek ideologis. Nah, ini aspek ideologis. Nah, ini. Seberapa besar pengaruh kapitalisme terhadap perang pemikiran terhadap salah satu syariat Islam dalam hal ini kewajiban menutup aurat bagi muslim dan muslimah. Karena kalau dilihat dari asasnya kapitalisme bisa mendapatkan manfaat yang sangat besar dari sisi fashion, ya, yaitu jilbab, khimar. Nah, demikian jazakallah khair atas penjelasannya. Nah, ini bagaimana pengaruh kapitalisme dalam hal ini, karena mereka juga dari satu sisi mungkin ya
mereka juga mendapatkan manfaat gitu ya, dengan mungkin hari ini tren jilbab ya, walaupun ya jilbab yang memang ya beragam macam ya, menjadi model tren pakaian ya, sehingga mereka juga mungkin pihak kapitalis juga melihat ini merupakan keuntungan ya besar bagi mereka untuk meraup keuntungan di tengah-tengah kaum muslimin. Ini mangga mungkin Mbak De Sahara menjawab. Ustadz Ilman, saya persilakan, mangga Ustadz. Boleh. Pertanyaan pertama nih Ustadz. Baik. Menarik. Enggak. Terima kasih ya dari Kang Sugeng. Iya betul. Jadi dia bertanya dari aspek ideologi ya. Nah, kalau kita bicara aspek ideologis, maka kita kenal makna ideologis itu kan sebagai makna dari mabda ya, terjemahan dari mabda. Sedangkan mabda itu maknanya adalah aqidatun aqliyatun yambasiqu anhanizum. Akidah akliyah yang terpancar darinya berbagai macam aturan-aturan terkait dengan kehidupan. Ya. Dan dari mabda ini dia akan menghasilkan hadarah dan menghasilkan madaniyah. Madaniyah yang dihasilkan dari hadarah ya, dari suatu mabda adalah dia disebut sebagai madaniyah yang sifatnya khas. Adapun madaniyah yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan, dari teknologi, itu adalah madaniyah. Nah, kita tahu bahwasannya perspektif kapitalisme terkait dengan akidah akliyahnya, itu dasar akidahnya adalah sekulerisme atau fasluddin anil hayat. Peran agama ada, ya, peran agama hanya untuk taujih saja masalah ruhiyah. Hanya untuk masalah nasihat-nasihat dalam masalah ruhiyah saja. Sedangkan dalam kehidupan nyata, ya, maka pengaturannya itu tidak bisa dilakukan dengan hukum agama, kecuali untuk penganut agamanya saja tertentu. Ya. Nah, maka dalam konteks ini, perspektif kapitalisme terkait dengan masalah pakaian yang digunakan oleh manusia, ya, maka mereka tidak akan menggunakan agama dalam hal ini, terutama untuk pakaian-pakaian yang digunakan dalam aspek publik. Mereka membolehkan umat Islam menutup aurat, ya, tapi pada batasan-batasan tertentu. Ya. Pada aspek lain, mungkin itu tidak boleh untuk menutup aurat. Dan kita tahu bahwasannya turunan dari sekulerisme ini banyak pemikiran, ya. Salah satunya adalah pemikiran hedonisme, pemikiran liberalisme, termasuk pemikiran yang disebut dengan feminisme. Ya, feminisme. Feminisme ini mereka menganut dasar pemikirannya adalah apa? Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan publik. Ya. Perempuan tidak di bawah laki-laki dan perempuan harus diberikan pilihannya sendiri. Ya, tidak boleh dipengaruhi oleh agama. Gitu. Tapi setelah itu banyak sekali ketidakkonsistenan dalam pemikiran mereka, ya, terkait dengan pilihan dari wanita tersebut. Kalau wanita itu memilih membuka aurat itu bagus, tapi kalau wanita itu memilih menutup aurat itu jelek, gitu ya. Pemahamannya seperti itu. Padahal sama-sama pilihan wanita. Artinya kan tidak konsisten. Ya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya sumber kewajiban menggunakan jilbab, menggunakan kain kerudung dan jilbab adalah dari agama, dari syariat. Batasan aurat wanita dan juga pria itu pun dari syariat, dari agama, yaitu Islam. Nah, otomatis cara berpikir seperti ini tidak kompatibel dengan pemikiran sekulerisme. Ya. Nah, karenanya sekulerisme lebih suka seperti ini. Ya, adalah mereka menggunakan pakaian tertentu itu karena budaya mereka. Nah, mereka lebih suka seperti itu. Itu karena kearifan lokal mereka. Ya. Jadi kalau ini karena alasan syariat agama Islam, nah mereka tuh alergi, nggak kompatibel dengan benak mereka itu, dengan cara berpikir mereka tuh nggak cocok gitu, ya. Artinya apa? Tertolak bagi mereka alasan seperti itu. Ya. Lebih masuk akal bagi mereka adalah
seorang muslimah menggunakan auratnya karena ini hak mereka. Karena ini merupakan pilihan hidup mereka, ya. Tidak ada paksaan bagi mereka. Jadi pada saat menggunakan adanya perintah menggunakan jilbab, kerudung gitu ya, di sekolah lalu diundangkan atau misalnya dibuat aturan, mereka tuh menolak. Karena apa? Dasar pembuatan aturan itu adalah dasarnya agama, gitu ya. Nah, jadi ada ketidakkompatibelan ya antara cara berpikir kita dan cara berpikir mereka. Nah, ini disebut dengan qiyadah fikriyahnya sudah berbeda. Paradigma cara berpikirnya itu sudah berbeda. Asas berpikirnya itu sudah berbeda. Lalu bagaimana dengan jilbab dan khimar yang ini sebenarnya bisa memberikan dampak ekonomi yang bagus, terutama untuk industri tekstil misalnya. Kalau buat baju mini misalnya kan hanya butuh kain misalnya 1 meter. Tapi kalau untuk jilbab harus 3 meter gitu ya. Kan ini merupakan suatu keuntungan bagi bagi industri tekstil gitu ya. Iya, benar. Ini adalah kalau dilihat dari sisi ekonomi, maka ada hikmah ke arah sana. Ya, yaitu apa? Industri terkait dengan tekstil ini akan meningkat, pasarnya akan semakin melonjak gitu ya, akan semakin menanjak. Nah, apakah itu baik untuk kapitalisme? Secara aspek ekonomi, iya. Ya, tapi kalau secara aspek pemikiran bagi mereka ini merupakan suatu kemunduran. Ya, suatu kemunduran. Gitu. Karena apa? Mereka lebih baik membuat baju yang membuka aurat, tapi buntutnya tuh panjang. Nah, kalau kita lihat bagaimana pakaian-pakaian pesta mereka kan, ininya terbuka kan gitu ya. Nggak pakai kain kerudung, tapi ke bawahnya tuh sampai panjang 5 meter gitu kan. Ya. Nah, mereka lebih suka seperti itu. Ya. Pakai baju yang aneh lah gitu ya. Bentuknya itu. Nah, ini ya yang mereka cara mereka mungkin beralasan tanpa jilbab juga bisa untuk meningkatkan perindustrian tekstil. Ya. Nah, jadi yang kita sadari bahwasannya tentu kita melaksanakan kewajiban ini bukan dalam rangka meningkatkan aspek keekonomian ya. Tapi bentuk adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah ekonomi adalah masalah perputaran uang, ya, industri meningkat, itu adalah hikmah yang bagian dari berkah Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya orang-orang yang bertakwa pun itu bisa perekonomiannya menjadi ekonominya meningkat. Tidak akan menghambat yang namanya aspek kemajuan industri dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, alhamdulillah, syukran jazakallah Ustaz Ilman atas jawaban dari pertanyaan pertama. Sebelum pertanyaan kedua kita bacakan, mungkin dari Ustaz Deni saya persilakan ada tambahan untuk pertanyaan pertama ini. Mangga, Ustaz. Iya, jadi memang kalau terkait dengan aspek ideologis, maka yang dikedepankan adalah hal tersebut. Ada atau tidak adanya keuntungan di dalam syariat tersebut, itu yang dijalankan. Meskipun memang setiap syariat Islam ini diterapkan itu ada kemanfaatan ya bagi kehidupan manusia gitu. Tetapi kemanfaatan ini bukan menjadi alasan atau menjadi dasar diberlakukan syariat tersebut. Sehingga kewajiban menggunakan jilbab ini bagi kaum muslimah ini ada atau tidak adanya keuntungan ya atau kemanfaatan itu sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Allah. Baik, alhamdulillah teman-teman Ustaz ini atas tambahannya. Baik, ini karena pertanyaan sudah lumayan banyak, ada 3 pertanyaan lagi yang masuk. Saya bacakan pertanyaan kedua. Assalamualaikum. Apakah untuk wanita yang sudah lanjut usia yang sepertinya sudah tidak menarik syahwat lagi, apakah masih diwajibkan untuk berjilbab? Enggak, mungkin Ustaz
Ilman lagi, saya persilakan. Kalau wanita yang sudah tua, tidak ada syahwat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi dalam konteks wanita yang sudah tua, apakah tetap diwajibkan menutup aurat? Bahwasannya aurat ini tetap ada bagi siapapun. Aturan aurat ini tetap ada, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan, baik masih kecil ataupun sudah besar, ya. Dan dalam konteks aurat ini, ya, makanya para ulama itu sangat hati-hati sekali, ya, sampai mazhab Syafi'i saja, ya. Mazhab Syafi'i itu memerintahkan bagi wanita untuk menggunakan cadar. Ya, di mana cadar dalam mazhab Syafi'i tidak seperti cadar sekarang yang masih kelihatan mata. Ya, itu ditutup pakai kain tipis sekali sehingga tetap bisa melihat wanita tersebut, tapi matanya nggak bisa kelihatan dari luar. Jadi tersamarkan matanya. Ya. Alasannya apa? Karena khawatir adanya fitnah. Ya, khawatir terjadinya fitnah di mana pandangan laki-laki terhadap wanita walaupun kelihatan mukanya masih menimbulkan syahwat. Kan tapi hal ini tidak diadopsi oleh Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, bahwasannya yang harus dilakukan adalah bukan menutup wajah wanita, tapi yang harus dilakukan adalah laki-lakinya yang harus menundukkan pandangan. Nah, untuk wanita yang lanjut usia, maka masih tetap ya harus menutup auratnya dengan batasan aurat seperti tadi, ya, baik keluar rumah ataupun aurat di dalam rumah. Itu ada aturannya tertentu kan, aurat di luar rumah dan aurat di dalam rumah. Gitu. Nah, hanya saja memang ada perbedaan, ya. Ada yang memang diperbolehkan untuk tidak menggunakan kain putih, ada yang memang diperbolehkan. Tapi yang diadopsi oleh kami adalah tetap harus menutup auratnya dengan menggunakan jilbab dan khimar pada saat wanita yang sudah sepuh pun itu keluar dari rumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah sudah jelas ya jawaban dari Ustadz Ilman berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Saya lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Mengingat waktu. Oke. Ustadz, mengapa MUI sebagai lembaga yang berkompeten dalam hal memberikan fatwa sangat tidak tegas bahwa perkara jilbab dan kewajiban syariat lainnya tidak bisa diubah menjadi tidak wajib karena sudah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mangga Ustaz Denny gitu ya, pertanyaan ini. Mengapa MUI sebagai lembaga yang berkompeten dalam hal memberikan fatwa tidak tegas dalam perkara-perkara yang mungkin sudah jelas maklumun minaddin kayak tadi kata Ustaz Ilman. Mangga Ustaz Denny mungkin ya. Saya persilakan. Iya, jadi sebenarnya fatwa itu sendiri yaitu hanya sifatnya sebenarnya menegaskan saja. Artinya ketika ada perintah ya terkait dengan hal tersebut, maka kita tidak mesti menunggu ada fatwa gitu ya, karena fatwa ini sifatnya kan hanya bentuk penegasan saja. Ada atau tidak adanya fatwa, ketika kewajiban itu diperintahkan atau ketika hal tersebut menjadi kewajiban syara, maka kita harus segera melaksanakannya gitu ya. Ada atau tidak adanya fatwa tersebut gitu. Jadi demikian. Allah a'lam. Baik, alhamdulillah. Jadi tadi dijelaskan oleh Ustaz ini bahwa fatwa itu memang hanya bentuk penegasan saja. Ada atau tidaknya fatwa ketika itu wajib ya, kita jangan menunggu adanya fatwa gitu ya. Karena memang ya tadilah kita bisa melihat mungkin catatan-catatan sejarah berkaitan dengan bagaimana di MUI sendiri mungkin ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat ini. Pertanyaan keempat, Assalamualaikum. Izin tanya Ustaz, ketika wanita yang boleh menampakkan auratnya pada siapa saja dan batas aurat bagi wanita
sampai mana? Oh ya, ini mungkin ini ya, yang boleh itu kepada siapa saja dan batasannya apa saja. Kalau tadi batasannya sudah seperti bahas ya Ustaz Ilman untuk wanita, mungkin ini kepada siapa sajanya saja Ustaz, yang mungkin enggak Ustaz Ilman untuk kembali menyampaikan. Ya. Jadi dalam surah An-Nur, jadi surah An-Nur ini merupakan surah yang harus diajarkan kepada seluruh wanita. Halo, Ustaz Ilman, terputus. Baik, oke, nampaknya ada sedikit kendala. Ihwan fillah rahimakumullah. Halo, Ustaz Ilman, ada? Baik, nampaknya ada sedikit kendala. Saya kira kendala di saya ya. Ternyata mungkin ada jaringan yang sedikit bermasalah di wilayah tempat Ustaz Ilman mengudara. Keluar nampaknya terlempar. Oh ya. Baik, sambil menunggu Ustaz Ilman mudah-mudahan bisa bergabung kembali. Mungkin saya berikan kesempatan kepada Ustaz Denny. Mangga Ustaz untuk bisa menambahkan atau tadi yang belum tersampaikan oleh Ustaz Ilman. Mangga Ustaz Denny. Suaranya Ustaz? Ya, akan disampaikan tadi oleh Ustaz Ilman terkait dengan Quran surat An-Nur ini yang perlu dibahas ya. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 ya, ini juga dijelaskan terkait dengan bagaimana teknis ya ketika seorang muslimah itu diperkenankan ya menampakkan ya atau tidak menampakkan gitu, dan kepada siapa saja. Nah, itu dijelaskan di dalam hal ini ya, secara rinci gitu. Nah, intinya adalah bahwa menutup aurat ini adalah merupakan kewajiban ya, baik bagi kita seorang laki-laki maupun perempuan ya. Jadi hanya di tempat dan kondisi yang sudah diperkenankanlah hal itu kemudian diperkenankan ditampakkan atau kemudian diperkenankan ya, seperti itu. Seperti misalnya tadi disampaikan bahwa suami kepada istrinya atau di hadapan istrinya atau istrinya di hadapan suaminya ya, hal itu adalah hal yang diperkenankan ya. Tetapi di luar itu ya, meskipun itu di mahram ya, ada di dalam ini juga ada batasan yang jelas ya, jelas tidak sebagaimana yang terjadi antara suami dan istri gitu ya. Sebagaimana tadi disampaikan juga bahwa di rumah sekalipun ya tetap ya menutup aurat dengan batasan untuk di dalam rumah itu juga harus diperhatikan. Jadi tidak sebagaimana mungkin pada saat ini ya, banyak keluarga-keluarga ya yang belum memahami hal ini, sehingga yang seharusnya nampak itu yang kemudian tempat perhiasan begitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Ilman, itu lebih dari itu ya, padahal bukan di hadapan suami saja, tapi juga
di hadapan yang lainnya, apakah dengan anak-anaknya atau dengan orang tuanya, maka ini harus diperhatikan. Namun ketika keluar rumah, maka ini hal yang sudah tegas bahwa sila menutup aurat ya bagi muslimah ini ada menggunakan jilbab dan menggunakan kerudung ya ketika keluar rumah. Ini hal yang perlu kita pahami, dan ini adalah merupakan syariat yang sudah diterapkan di dalam Islam. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah Ustaz Ilman sudah kembali bergabung. Maka Ustaz, tadi jawaban yang tadi belum terjawab dari pertanyaan yang sebelumnya, kepada siapa saja perempuan itu boleh menampakkan bagian yang melekat di batu perhiasan, kepada siapa saja. Maka, Ustaz, baik, terima kasih. Pertama saya ingin jelaskan dulu pendapat dari beberapa mazhab terkait dengan aurat wanita kepada laki-laki mahram ya. Ustaz Jajang punten di mute aja suaranya, noise-nya gitu. Nah, sip. Yang pertama dari Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Beliau menyebutkan bahwasannya aurat adalah apa yang tidak nampak ketika dia melakukan pelayanan khidmah di rumahnya ya. baik, nampaknya masih terkendala. Semoga dimudahkan. Berdasarkan mazhab Syafi'i adalah apa? Auratnya seperti ketika ia bersama wanita, yakni antara pusar dengan lutut. Nah, itu pendapat mazhab Syafi'i ya, terkait dengan aurat wanita di hadapan mahram. Adapun mazhab Hambali adalah auratnya seluruh tubuh kecuali wajah, leher, kepala, tangan, telapak kaki, dan betis. Nah, jadi itu beberapa varian dari pendapat para imam kalau misalnya seorang wanita ini berhadapan dengan laki-laki mahram gitu ya. Nah, lalu siapa saja memang yang boleh melihat? Terputus-putus Ustaz Ilman. Mohon maaf. Baik. Kalau suami diperbolehkan untuk diperlihatkan. Ya. Masih jelas suara saya, Ustaz Jajang? Tadi Ustaz terputus, Ustaz. Yang pendapat-pendapat Imam Mazhab tadi agak terputus, mungkin bisa punten diulang lagi. Oh, saya ulangi ya. Imam Hanafi atau Maliki? Oh ya. Baik, menurut Imam Abu Hanifah, aurat wanita itu kalau di hadapan laki-laki mahram adalah apa yang di sini dijelas auratnya adalah apa yang tidak tampak ketika dia melakukan pelayanan di rumahnya. Nah, cuma ini saya masih belum jelas ya si pembatasan itu seperti apa. Nah, cuma yang Maliki ini lebih jelas lagi, beliau mengungkapkan bahwasannya auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali al-atrof dan wajah. Apa itu al-atrof? Al-atrof itu adalah kepala, leher, dua tangan, dan dua kaki. Jadi jadi mazhab Maliki membolehkan seorang baik. Nah, kalau misalnya mazhab Syafi'i ya, saya kurang jelas ya. Mazhab Syafi'i itu adalah batasannya dari pusar sampai kepada lutut ya, itu batasannya. Masih jelas tidak? Jelas sekarang ya. Alhamdulillah. Dan yang keempat mazhab Hambali adalah auratnya seluruh tubuh kecuali wajah, leher, kepala, tangan, telapak kaki, dan betis ya. Jadi wanita mahram ya itu boleh menampakkan wajah, leher, kepala, tangan, telapak kaki, dan betis. Jadi kakinya pun sampai betis, bukan sampai paha gitu ya.
Nah, itu adalah batasan. Jadi kalau misalnya ada anak wanita kita atau saudari kita pakai celana misalnya yang pendek sekali gitu ya, menampakkan pahanya, nah itu adalah aurat, tidak boleh dilihat. Mazhab Syafi'i pun demikian. Ya, tapi memang kalau mazhab Syafi'i pusat telapak, jadi dada masih boleh terlihat. Nah, itu batasannya. Ya. Kalau dalam kehidupan umum, hampir semuanya sepakat muka dan telapak tangan yang boleh terlihat. Tapi dalam mazhab Hanafi masih menganggap telapak kaki itu bukan merupakan aurat bagi wanita. Ya. Jadi mungkin ini yang banyak diadopsi di pesantren-pesantren Indonesia Salafiyah, bahwasanya masih banyak santri-santri wanitanya itu yang masih menampakkan kakinya gitu ya. Nah, mungkin mengambil pendapat mazhab Hanafi gitu. Oke. Makanya ada pendapat kalau pesantren yang ada sekarang mah ibadahnya saja Syafi'iyah, tapi dalam kehidupan sehari-harinya bisa jadi ngambil mazhab yang lain gitu ya. Nah, lalu kepada siapa saja aurat wanita yang mahram itu boleh diperlihatkan? Pertama adalah kepada suaminya. Itu mah jelas ya. Boleh menampakkan aurat seluruhnya gitu ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Nah, lalu juga kepada siapa? Ayah mereka. Nah, ayah masih boleh ya diperlihatkan batasan aurat yang tadi dalam kehidupan khusus ya. Atau ayah suami mereka, yaitu mertua ya. Gitu. Putra-putra mereka, anak-anak laki-laki ya. Putra-putra saudara lelaki mereka, ponakan ya, ponakan masih boleh gitu. Putra-putra saudara perempuan mereka, ponakan dari adik wanita atau kakak wanita, nah itu masih terkategori yang boleh melihat aurat. Batasan aurat tadi ya, mahram. Lalu juga siapa lagi? Atau putra-putra saudara perempuan mereka, udah, wanita-wanita Islam ya, atau budak-budak yang mereka miliki. Nah, sekarang budak ini nggak ada. Ya. Lalu ada juga terkait dengan siapa? Pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita, ya, atau diistilahkan sebagai apa di sini tuh? Ghairil ulil irbah minar rijali gitu ya. Yaitu orang-orang yang tidak punya keinginan. Itu siapa diartikan orang-orang yang dirinya aduh pemajuan kan. Hejo deh. Tadi unmute. Mang Hendi ya, Mang Hendi. Nuhun Mang Hendi. Nah, siapa itu? Yaitu orang-orang yang dalam tafsir itu orang-orang yang idiot gitu. Orang-orang yang nggak bisa ngebedain lah mana ini laki-laki, mana ini wanita gitu ya. Karenanya pada saat ada salah seorang laki-laki di zaman Nabi ini ya, biasanya dia itu keluar masuk ke rumah Ummul Mukminin. Lalu pada saat dia menceritakan terkait wanita-wanita di sana mah cantik-cantik, nah langsung Rasul tuh melarang dia untuk masuk ke dalam rumah Ummul Mukminin. Jadi dia bisa membedakan mana cantik, mana tidak cantik. Artinya apa? Dia tahu ya dalam benaknya, oh ini mah menarik, ini tidak menarik. Nah, yang seperti itu tuh itu tidak boleh. Jadi kalaupun misalnya ada orang-orang yang dia mengalami degradasi mental, misalnya ada cacatan dalam tubuhnya, tapi dia masih bisa membedakan resep kanu gelis, resep kanu goreng, nah itu tuh nggak boleh dia untuk melihat seperti itu. Kecuali dia tidak bisa membedakan sama sekali, ya. Nah, kayak gitu ya. Dan juga kepada apa? Ya, anak-anak yang belum mengerti tentang aurat, ya. Misalnya ada anak kecil gitu ya. Nah, masuk ke dalam rumah yang nggak jadi masalah tadi, seorang wanita itu tadi menampakkan hal-hal yang tadi telah ditetapkan, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah luar biasa ya, baik pertanyaan ataupun juga jawabannya dari guru-guru kita. Baik, ini terakhir mungkin ya, ini mah ada permintaan dari jamaah, boleh share filenya Ustaz, nanti bisa titip ke host, ke WA host ya itu mungkin ya, nanti materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz Irman. Baik, alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Ada buku bagus ini untuk di boleh, ini karangan dari
Ustadz Usman Zaid ya, As-Sidani, Usman Zaid. tentang apa di sini fikih busana muslimah. Di sini dikumpas tuntas tadi yang perbedaan pendapat antar mazhab, terus dikupas tuntas juga terkait dengan masalah pendapat-pendapat yang nyeleneh tentang jilbab dan menutup aurat ya. Nah, ini bisa dipesan. Saya termasuk beli yang perdana ini. Ya, premier. Luar biasa. Kirain door prize tadi dikirain. Oh enggak. Ini saya punya satu. Nah, apanya nanti panitia harus menyiapkan ya ke depan ya. Door prize ini untuk jamaah yang istiqomah insyaallah ya menyaksikan kajian bedah kafah insyaallah. Baik, alhamdulillah jamaah rahimakumullah, jamaah kajian bedah kafah Majelis Ansarullah. Alhamdulillah tidak terasa waktu sudah jam 17:37 karena waktu pertemuan kita kajian ini sampai jam 5:30. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Sebelum kita tutup mungkin ya terakhir closing statement dari dua narasumber guru-guru kita. Saya persilakan pertama mungkin ke Ustaz Denny untuk menyampaikan kalam terakhir ataupun closing statement ya. Monggo Ustaz. Iya. Perkara yang jelas terkait dengan menutup aurat dan menggunakan jilbab keluar rumah bagi muslimah, ini adalah hal yang sebenarnya tadi disampaikan hal yang dipahami ya dengan jelas oleh kita ya sebagai seorang muslim. Tinggal bagaimana kita memahamkan ya kepada diri kita dan juga umat ini terkait dengan kewajiban sehingga tidak harus menunggu ya contoh misalnya menunggu sistem pemerintahan Islam itu tegak ya untuk melaksanakan hal ini, karena ini adalah perkara yang bisa segera untuk kita laksanakan ya. Dan ketika kita melaksanakannya maka itu adalah perkara yang bentuk ya dari kita menyegerakan untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita, dan ini adalah bentuk konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terakhir mungkin ke Ustaz Ilman barangkali untuk menyampaikan closing statement-nya, saya persilakan. Baik, yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai isu anti jilbab ini terus melebar gitu ya. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah melakukan dakwah secara masif, terstruktur gitu ya, untuk mengajak masyarakat ini untuk kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah lama kita jauh daripada syariat, ya sudah kering kita dari berkah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditambah dengan urusan-urusan yang seperti ini, yaitu menolak penggunaan jilbab, menganggap jilbab adalah budaya kuno dan lain sebagainya, maka sesungguhnya ini kita akan semakin diberikan banyak musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pengemban dakwah nih, mau tidak mau kita ini harus menyampaikan kepada orang banyak terkait dengan kewajiban ini. Jangan diam. Kalaupun tidak bisa menjelaskan secara detail, yang penting menyampaikan ieu teh wajib ditutup aurat teh. Dalilna naon? Kayak ustaz saya nu ngajelaskeun mah gitu. Kalau misalnya nggak bisa detail menjelaskan tentang dalil dan lain sebagainya, yang penting kita tabligh, menyampaikan saja. Balighu ani walau ayah disebut. Sampaikan walaupun satu ayat. Artinya apa? Walaupun penyampaian itu sederhana, yang penting kita mengajak orang kepada kebaikan. Kalau di debat kita dengan ilmu mereka, dengan alasan-alasan mereka, bawa ke ustadz yang lebih bisa menjelaskan secara detail ya. Istilah nama kia mau mengajarkan sholat mah hayu orang sholat, kumaha cara sholat, kayak dijelaskan ke ustadz saya. Nah gitu ya. Untuk masalah nanti penjelasan taklimnya lebih detail, bagaimana batasan, syarat dan lain sebagainya, mungkin kita belum mumpuni, karenanya kita gunakan fasilitas dakwah yang lain. Karena tiap orang, tiap makom itu ada makolnya. Nah, kalau makom kita di situ, ya itulah yang kita bicarakan. Tapi kalau makom kita lebih tinggi, ya tentu kita harus lebih tinggi lagi membicarakan masalah hukum. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, luar biasa. Syukran jazakumullah para Ustaz Denny dan juga Ustaz Enman yang sudah menyampaikan ilmunya pada sore hari ini, membedah tema yang diangkat pada Buletin Kafah edisi Jumat ya, tanggal 29 Januari tahun 2021 tentang wajibnya jilbab. Baik, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Hari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana, insyaallah kita bertemu Ahad sore depan insyaallah. Barakallahu.